kalau bicara tentang pekerja migran di Indonesia, ya ada aturannya, malah di konstitusi kita disebutkan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Para pekerjanya juga kan untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya. Nah, cuman masalahnya dia kan akan sedang telah di luar negeri, itu migran itu kan. Nah, kita ada turunan yang undang-undang masih baru semua, ya. Nah, itu undang-undangnya pertama adalah 18 2017. Undang-undang baru bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia, ya, yang telah akan ke luar negeri. Juga PP-nya 1020 penempatan lembaga penempatan migran-migran di sana, ya. Mereka ada lembaganya, BPM 2E itu ya, jadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dulu BMPPKI, yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 90 2019, jadi ada turunannya, peraturan menteri. Situ disebutin intinya semua itu. Syarat kewajiban pekerja migran kita di luar negeri, itu pertama. Udah banget tuh, kalau ada hak, ada kewajiban, ada perlindungan. Ya, bagaimana BPM 2M itu ya, Badan Perlindungan Pekerjaan itu dari mulai perencanaan, kebijakan, sampai pengawasan. Ya. Situasi pandemi ini, apa sih akan menimbulkan masalah, baik bagi migran itu sendiri, maupun itu majikan yang ada di luar negeri, ya, maupun mereka yang memberangkatkan. Mereka adalah warga negara kita yang mencari nafkah, harus mendapatkan perlindungan. Artinya apa? Kan mereka juga, kita punya perwakilan di negara tersebut, entah konsulat atau kedutaan besar. Nah, bagaimana turut serta bahwa pemerataan, bagaimana misalkan pemeriksaan rapid terhadap pekerja-pekerja harus dilakukan. Jangan sampai biayanya mahal. Mereka adalah pahlawan devisa kan, yang harus mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, kemudian kalau menyangkut remunerasi mereka memang berkurang, ya memang semua juga faktanya memang berkurang karena keadaan, ya, fakta beberapa negara mengalami resesi. Kita nggak bisa memaksakan situasi resesi di mana semua ya pekerja migran yang usaha di sana bisa menuntut, apalagi negara tersebut melakukan lockdown, kan? Nah, segala sesuatunya nggak bisa bergerak. Nah, faktanya kan beberapa migran juga pada pulang ke Republik Indonesia. Nah, ketika pulang di sini yang jadi masalah juga penempatan tenaga kerja. Artinya tidak jadi migran lagi, tapi menjadi pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Masalahnya di Indonesia berhadapan lagi dengan masalah. Gitu. Ini memang justru aja saya katakan memang dilema yang harus bagaimana memecahkan ini. Ya, semua stakeholder harus bicara, tidak hanya para pekerja migran, ya, Badan Perlindungan Migran, pemerintah, dan stakeholder lainnya harus bicara. Karena memang ini menyangkut perut hajat hidup orang banyak yang tidak bisa dipisahkan oleh satu kelompok tertentu. Saya pikir gini, sarannya kan sekarang itu juga ada peraturan permennya ya yang mengatur bagaimana untuk migran itu. Nah, karena situasinya mereka akan tapi tidak terjadi, ya. Saya pikir kan mereka juga pekerja-pekerja terlatih yang sudah terlatih melalui badan-badan lembaga. Nah, setidaknya kalau mereka punya keahlian tertentu, misalkan keahlian sebagai perawat, keahlian tertentu lah yang memang dibutuhkan beberapa negara tertentu. Kenapa? Karena mereka disalurkan yang ada di Indonesia, misalkan dibutuhkan. Nah, misalkan di penampungan tuh Wisma Atlet atau di beberapa tenaga kesehatan yang dibutuhkan, kenapa mereka diperbantukan di sana? Jadi ada penampungan tenaga kerja yang harusnya berangkat keluar, tapi situasi kondisi tidak memungkinkan karena COVID, kenapa nggak disalurkan yang ada di Republik Indonesia dulu? Ya sebenarnya pengen cepat pulang Mbak, cuma kemarin ngitung-ngitung ternyata biayanya mahal karena harus ke Jakarta. Kemarin kita juga bilang, Pak kenapa karantinanya hanya di Jakarta gitu loh. Sedangkan mayoritas buruh migran kan di luar Jakarta Mbak sebenarnya. Biasanya pulang cuti, cuma kan ini kan sebenarnya kemarin saya menargetkan bulan Oktober ini kan, tapi ternyata dengar-dengar di Indonesia yang kena COVID di Jakarta semakin parah. Ada berita-berita, saya nggak tahu kan, karena kita hanya mendengar berita-berita yang di online. Tapi kalau saya telepon sama keluarga yang di desa sebenarnya jauh lebih aman karena oksigennya juga lebih banyak, tumbuh-tumbuhannya lebih banyak gitu kan. Harapan kami sebenarnya pemerintah Indonesia khususnya bagaimana meyakinkan di tengah pandemi COVID-19 ini dan upaya-upaya negara penempatan untuk mencegah COVID-19 jangan sampai hak kami itu dihilangkan. Misalkan hak libur. Dan juga bagaimana meyakinkan di tengah COVID-19 ini ada bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah. Karena kita tahu bahwa ada dana yang bisa diberikan kepada buruh migran dan anggota keluarganya. Yang ketiga terkait permintaan kami adalah adanya tes COVID gratis bagi buruh migran yang akan kembali dan juga untuk keluarga migran itu sendiri.
Nah ini yang harapan kita kepada pemerintah Indonesia. Selama ini kan sudah banyak dilakukan pendataan, survei tentang situasi dan dampak krisis pandemi ini terhadap pekerja migran gitu ya, kebutuhan-kebutuhan apa yang mesti pemerintah sediakan begitu, baik pada tataran kebijakan maupun penganggaran, kemudian layanan dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah banyak kajian gitu. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kemudian komitmen pemerintah ini untuk benar-benar memastikan mereka yang masih di luar negeri tetapi tetap bekerja tetapi situasinya krisis gitu. Jadi misalnya pekerja rumah tangga migran ya, apa yang paling minimal kita bisa lakukan untuk mensupport mereka yang ada di dalam rumah-rumah majikan tetapi situasinya tertekan gitu. Orang tertekan itu kan juga sakit gitu, bisa sakit gitu, bisa sakit serius gitu. Ini perlu ada solusi gitu. Mungkin misalnya perwakilan kita lebih banyak melakukan konsultasi online gitu sehingga ini bisa ditangani gitu, atau membuat peer group di antara pekerja migran sehingga bisa saling support gitu. Kemudian yang kedua, kebijakan afirmasi untuk mereka yang sudah pulang tetapi tidak bisa kembali dan mereka yang gagal berangkat dan benar-benar nggak bisa berangkat lagi, ini mesti ada kebijakan khusus terkait dengan bagaimana subsidi kehidupan mereka sehari-hari paling tidak sampai 6 atau 1 tahun ke depan. Terakhir saya kira saya ingin mengatakan bahwa teman-teman pekerja migran dimanapun berada untuk tetap semangat bekerja. Jika ada masalah terkait dengan situasi di lingkungan kerja karena masih masa pandemi, bisa melakukan upaya telepon secara online ke KBRI, KJRI, ke Migrancare juga bisa. Kemudian kita ingin mendorong agar pemerintah membuat kebijakan responsif gender, karena pada masa pandemi ini teman-teman pekerja migran perempuan itu makin rentan mengalami kekerasan berbasis gender, karena majikan mereka tidak bisa bekerja, tetap berada di rumah gitu, sehingga mereka rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Ya. Ya, yang pasti ya bahwa pandemi COVID ini keprihatinan kita bersama. Yang paling penting adalah bagaimana memotivasi semua pihak untuk tetap optimis, percaya diri bahwa badai ini akan berlalu, Indonesia akan keluar dari masalah yang membuat kita sulit ya melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, tapi rasa percaya diri juga tentu harus dibangun atas dasar ya semangat keindonesiaan, semangat kebangsaan dan semangat kemanusiaan. Nah, ini yang tentu harus kita jaga, kita pupuk ya. Nah, ini hanya bisa dihadapi dengan semangat persatuan nasional. Nah, saya meyakinkan bahwa mereka yang bekerja di luar negeri, pahlawan dipisah, pejuang keluarga yang rela meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan bahkan ya kampung halamannya, mereka sangat mencintai Indonesia dan tentu mereka adalah orang-orang yang mau untuk tetap menjaga persatuan nasional, sehingga itulah negara tidak akan tinggal diam, tidak akan pernah berpangku tangan, negara serius. Pak Jokowi selalu mengingatkan kepala BP2MI saya, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, inilah upaya-upaya bagaimana negara hadir secara serius dan sungguh-sungguh ya memperbaiki tata kelola baik penempatan maupun pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Baik, terima kasih. Dan itu tadi adalah pembahasan 2 topik pada malam hari ini, Nestapa para pekerja. Jangan lupa terus saksikan Hot Room dan Anda juga bisa langsung mengirimkan kasus-kasus Anda ke email kami, ke Instagram kami, dan Instagram Mbak Hotman, yakni Hotman Paris Official. Akhir kata saya Ajeng Kamarati. Hotman Paris atau Gus Hotman. Undur diri, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. This place, you feel no hurt or sorrow.
Metro TV, knowledge to elevate.